sebesar kelereng sejak 5 bulan yang lalu. Nah, pasien juga mengeluh sering demam. Ya, ini penting ya. Keringat dingin pada malam hari dan penurunan berat badan selama 10 kg dalam 5 bulan terakhir. Nah, jadi demam, keringat dingin, penurunan berat badan ya secara cepat. Nah, ini kita sebut dengan yang namanya B symptom. Ingat ya, kita sebut dengan B symptom. B symptom ini khas untuk kasus-kasus leukemia sebenarnya. Ingat ya, B symptom ini khas untuk kasus-kasus leukemia. Nah, pasien sudah dilakukan biopsi dengan hasil ditemukan sel-sel uniformis ya dari hasil pemeriksaan sumsum tulang. Nah, kemudian kita coba lakukan CT scan, ternyata di abdomennya terdapat banyak pembesaran kelenjar getah bening. Nah, apa kemungkinan diagnosis dari kasus ini? Kita lihat dari paling bawah dulu. Mononukleosis infeksa ini tidak mungkin ya. Ini disebabkan oleh Enoki ya, yang baru-baru ini populer ya. Kemudian limfadenopati ini juga bukan, terlalu umum ya teman-teman ya. Istilah limfadenopati. Limfadenitis TB ini bukan ya. Biasanya dia hanya terbatas pada servikal ya, pada daerah vertikal, kemudian itu. Nah, kemudian limfoma Hodgkin ya, ini bisa ya, tetapi harusnya dia hanya mengenai KGB yang aksial, ya. KGB yang aksial. KGB aksial itu berarti di vertikal, di daerah sekitar perut, atau di daerah sekitar ekstremitas. Paling sering hanya di daerah sekitar leher. Ya. Kemudian harusnya dari hasil PA-nya itu akan ditemukan yang namanya Reed-Sternberg, gitu ya, atau yang kita kenal dengan all eye, gitu, all eye ya. Oke, nah berarti jawaban yang paling masuk akal itu adalah limfoma non-Hodgkin. Jadi limfoma non-Hodgkin ini khasnya adalah satu, dia bisa mengenai ekstra aksial, gitu ya. Dia bisa berkelana, bahkan bisa sampai di abdomen. Gitu. Kadang-kadang dia bisa juga mengenai yang namanya cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer itu artinya atau gampangnya adalah tonsil ya di mulut kita ya. Tonsilla palatina, tonsilla pharyngea, tonsilla adenoid. Nah, itu adalah penyusun-penyusun dari yang namanya cincin Waldeyer gitu. Jadi jawabannya lebih ke limfoma yang non-Hodgkin. Oke, lihat. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara Hodgkin dan non-Hodgkin limfoma. Ini sebenarnya ini lebih sering disebabkan oleh yang namanya EBV. EBV itu Epstein-Barr virus. Ini nama lainnya adalah Human Herpes Virus 4. Nah, ini jangan sampai terkecoh ya. Jadi dulu saya pernah tertipu di soal IQ ya. Saya cari EBV kok nggak ada ya. Tuh, ternyata itu dia nama lainnya adalah Human Herpes Virus 4. Kita lihat. Nah, jadi apa saja perbedaan dari Hodgkin lymphoma dan non-Hodgkin lymphoma? Kita lihat ya. Oke. Nah, pertama gini, Hodgkin lymphoma itu lebih dominan yang mengenai adalah hanya pada sel B. Ingat ya, rata-rata lebih sering pada sel B. Sedangkan kalau yang non-Hodgkin lymphoma itu pada sel B dan sel T, ya, pada sel B dan sel T. Nah, kemudian dari tipe hasil PA-nya, ya, kalau yang Hodgkin lymphoma lebih ke Reed-Sternberg, ya, tadi ya RS-nya itu Reed-Sternberg, ya, atau yang kita kenal dengan nama lainnya adalah all eye, gitu ya. Kemudian kalau non-Hodgkin dia aneh nih, selnya udah nggak jelas, gitu, udah nggak khas-khas banget gitu selnya. Itu adalah si yang non-Hodgkin. Nah, kemudian umurnya ini juga penting ya. Nah, Hodgkin itu lebih sering pada anak muda ya.
Kemudian kalau yang non-Hodgkin itu lebih sering pada orang tua. Lihat soal tadi. Nah, ini lebih tua ya. Dia sudah usia 56 tahun. Nah, yang kita pikirkan itu adalah yang Hodgkin lymphoma. Kita lebih pikirkan non-Hodgkin lymphoma karena usianya tua. Nah, kemudian ini untuk B simptomnya. B simptomnya kalau yang Hodgkin memang dia lebih common, non-Hodgkin itu dia less common. Jadi ingat ya, kalau permasalahan B symptom ya, B symptom itu lebih sering di Hodgkin lymphoma dibanding yang non-Hodgkin lymphoma. Tetapi bisa ya, karena ternyata masih 20% tuh masih bisa memunculkan yang namanya B symptom. Nah, B symptom ada apa saja? Satu, bisa fever ya, demam ya, yang kita tidak ketahui penyebabnya, atau yang kita sebut dengan FUO ya. Fever unknown of origin. Jadi dia demam lebih dari 14 hari, tetapi kita nggak tahu penyebabnya apa. Itu. Yang kedua itu adalah keringat malam. Sesuai ya teman-teman ya. Keringat malam. Tadi ya sesuai dengan soal. Kemudian weight loss atau kehilangan berat badan. Nah yang dikatakan kehilangan berat badan yang signifikan itu adalah saat ya. Ini ya teman-teman ya. Dia lebih dari 10% dalam 6 bulan terakhir. Misalnya di sini pasiennya hilang 10 kilo dalam 5 bulan terakhir. Misalnya anggap saja mungkin dia di bawah 50 kilo ya berarti ya. Soalnya ini tidak ada patokan berat badan. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu adalah extranodal. Jadi keluar dari nodus atau enggak. Ingat, kalau yang Hodgkin dia less common, biasanya dia hanya terbatas di daerah clavicula saja, atau di daerah leher ya. Nah, non-Hodgkin ini si pengembara, dia bisa sampai di mana pun, more common ya. Paling sering tuh kalau di soal-soal dia bisa mencapai KGB di abdomen. Itu ya. Nah, ini untuk gambaran selnya ya. Kalau yang Hodgkin ya, kalau yang Hodgkin ini lebih ke gambaran all eye, ya. All eye itu jadi dia ini ya kayak mata burung hantu atau yang kita kenal dengan Red Steinberg ya. Nah kalau yang si limfoma yang non Hodgkin bentuknya lebih tidak jelas ya, ini contoh di kasus ini adalah dia bilang ini selnya adalah uniformis, gitu ya, selnya adalah uniformis. Nah, ini tambahan saja ya teman-teman ya. Pada soal UKM-BPD ada salah satu penyakit lagi yang bisa disebabkan oleh EBV. Yaitu yang kita sebut dengan adanya limfoma Burkitt ya. Namanya adalah limfoma Burkitt. Nah, jadi limfoma Burkitt ini disebabkan oleh EBV, paling sering mengenai KGB leher dan dia unilateral ya. Ingat ya, kenanya di kelenjar getah bening leher, unilateral ya. Dan dia memiliki gambaran sel yang khas, yaitu namanya adalah steri sky pattern, gitu ya. Temukan gambaran steri sky pattern. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, seorang wanita 60 tahun ya, datang ke poliklinik dengan keluhan utama nyeri pinggang sejak 6 bulan yang lalu. Nah, ini nyeri pinggang ya, kita bisa pikir macam-macam nih. OA bisa, osteoporosis bisa ya. Kemudian pada pemeriksaan fisik, TTP dalam batas normal, konjungtiva anemis ya, nyeri tekan pada vertebra tumbal 1 dan 2, ditemukan peningkatan kreatinin dan BUN ya. Jadi terdapat gangguan di ginjal nih. Pemeriksaan ronsen terdapat fraktur kompresi ini penting juga ya, fraktur kompresi di tulang panggul dan paha. Nah, dari pemeriksaan biopsi sumsum tulang didapatkan sebagian besar sel normal diganti oleh sel plasma. Sebenarnya dari kata-kata ini saja teman-teman sudah bisa tahu ya dari diagram yang tadi. Nah, karena yang ditemukan adalah sel plasma yang dominan. Nah, teman-teman pikir apa yang sel plasmanya dominan, penyakit apa nih gitu ya. Tadi kata Kak Chandra itu adalah multiple myeloma gitu, ya, multiple myeloma. Nah, makanya teman-teman ini jawabannya lebih ke multiple myeloma.
Non-Hodgkin enggak ya, karena dia lebih ke pembesaran KGB. Ya, limfoma Hodgkin juga enggak ya, dia juga selnya ya namanya Ritz-Steinberg. Oke, kemudian limfoma Burkitt ini juga enggak, karena sebenarnya dia lebih sering dikena di daerah leher, dan juga dia ada gambaran yang namanya starry sky pattern gitu. Nah, myeloma soliter ini juga bukan ya, karena dia hanya boleh satu gambaran tok. Kalau myeloma multiple, myeloma soliter dia hanya satu gambaran. Nah, di sini diperkuat lagi dengan ditemukan yang namanya Fried egg cell. Itu adalah khas untuk si multiple myeloma, gitu ya. Karena dia ada Fried egg, berarti lebih memperkuat dia lagi. Ini adalah multiple myeloma. Kita lihat. Sorry. Oke ya, ini ya tadi ya. Nah, teman-teman harus ingat multiple myeloma itu asalnya dari sel plasma. Tadi ya, sel plasma itu dia akan menghasilkan yang namanya antibodi. Gitu, antibodi nih. Nah, antibodi tapi kalau dia multiple myeloma, antibodi yang dihasilkan itu selalu sama. Gitu ya. Padahal kan antibodi banyak. Ada IgA yang dihasilkan di mukosa, ada IgM untuk fase-fase akut, ada juga IgG untuk fase-fase kronik. Ya, ada juga yang lainnya, misalnya IgD misalnya, kemudian ada juga IgA sudah, IgE untuk radang. Nah, tetapi yang dihasilkan hanyalah protein monoklonal pada kasus multiple myeloma. Yang dihasilkan apa? Ya, yang dihasilkan utamanya adalah IgM dan IgA. Ingat ya, yang dihasilkan utamanya adalah IgM dan IgA. Nah, jadi gini, IgM antibodi ini kalau dia menyerang eritrosit, ya, maka akan terjadi yang namanya anemia gitu. Nah, IgM dan IgA ini bisa menghasilkan yang namanya osteoklas, bisa mengakibatkan aktivasi dari osteoklas. Ingat ya teman-teman ya, osteoklas adalah bagian dari makrofag. Nah, makanya cuma dia yang bisa diprovokasi oleh si IgM dan IgA. Nah, makanya karena ada peningkatan dari jumlah osteoklas ini, tulangnya menjadi keropos karena osteoklas itu bersifat mengkeroposkan tulang atau mengikis tulang, ya. Jadi tulangnya menjadi keropos sehingga muncul nyeri tulang dan juga ada fraktur patologis. Terdapat juga fraktur patologis. Kemudian terdapat juga oliguria dan terdapat juga penurunan berat badan. Kita lihat ya. Oke. Nah, jadi untuk multiple myeloma, untuk mendiagnostiknya, kita bisa menggunakan yang namanya Old-Krab. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya Old-Krab. Old-nya itu adalah old age, biasanya loh ya, lebih dari 65 tahun. Kasus ini tuh sengaja kita buat agak borderline ya, jadi 65 tahun. Nah, kemudian C-nya itu adalah calcium elevated ya, atau hiperkalsemia. Kadang dia nggak digambarkan dalam hasil lab nih, tetapi lebih digambarkan dengan hasil EKG. Dia akan bilang terdapat short QT interval, gitu ya. Terdapat pemendekan QT interval. Itu adalah gambaran dari hiperkalsemia. Kemudian yang ketiga terdapat renal failure, ya. Biasanya ditandai dengan ada yang namanya protein Benz-Jones. Oke. Kemudian A itu adalah anemia. Cocok ya sama kasus tadi. B itu adalah bone ya, bone lytic lesion. Itu bone lytic lesion itu artinya ada bolong-bolong lah, bagian-bagian lisis dari tulang. Ini contohnya adalah pada gambaran punch out ya, punch out lesion ya, atau yang sebagainya. Itu. Nah, jadi ini ada beberapa pemeriksaan yang dianjurkan. Yang pertama paling sering kita pakai adalah elektroforesis protein serum. Ingat ya, elektroforesis protein serum. Nah, nanti ini didapatkan yang namanya spike protein W. Ya, nanti akan didapatkan yang namanya spike protein M. Nah, dari urinalisis inilah yang penting, dia menghasilkan yang namanya protein Benz-Jones. Ini khas sekali ya teman-teman ya.
Dan ini adalah yang paling sering keluar dari PPD untuk diagnostik multiple myeloma. Nah, kemudian dari darah tepi didapatkan yang namanya rouleau formation. Jadi rouleau formation itu, rouleau formation itu dia artinya dia bulat-bulat dia numpuk kayak rouleau itu ya. Dia numpuk banyak itu. Rouleau formation. Hiperkalsemia sudah tadi. Nah, kalau misalnya kita periksa dari aspirasi sumsum tulang, ingat ya, kita periksa dari aspirasi sumsum tulang, itu akan kita dapatkan yang namanya fried egg appearance. Nah, kayak gini ya, akan ditemukan yang namanya fried egg appearance, ya. Nah, kemudian dari pemeriksaan X-ray itu kita akan dapatkan yang namanya punch out lesion. Nah, itu namanya punch out lesion. Kalau di gambar bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Ini namanya adalah punch out lesion. Gitu. Jadi, kenapa dia bisa terjadi punch out? Karena memang limfositnya teraktivasi, akhirnya makrofag teraktivasi. Salah satu jenis dari makrofag itu adalah osteoklas, makanya dikikis tulangnya pelan-pelan, akhirnya terjadi lesi litik yang seperti ini. Itu ya. Oke, sebentar ya, saya izin 15 detik.